Timnas Indonesia belum memiliki pergerakan apapun dalam menaturalisasi pemain keturunan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengamat sepak bola Indonesia, Binder Singh alias Bung Binder menyebut kebutuhan Timnas Indonesia akan striker masih memiliki urgensi tinggi. Bung Binder mengakui rencana PSSI soal naturalisasi pemain anyar untuk Timnas Indonesia sebelum kualifikasi Piala Dunia. Namun hampir 1 bulan lagi pertandingan pertama melawan Arab Saudi dan Australia, belum ada tanda-tanda naturalisasi pemain dari PSSI. Kenapa tidak Timnas kita lolos ke Piala Dunia? Bisa dong, asalkan segala sesuatunya dipersiapkan secara matang. Nah, salah satu kebutuhan bagi Timnas Indonesia sekarang ini kan adalah di posisi striker, kata Bung Binder dalam kanal YouTube pribadinya dikutip Sabtu, 27 Juli 2024. Bung Binder mengakui striker yang dimiliki saat ini oleh Timnas Indonesia memang beragam. Dari mulai Dimas Drajat, Rafael Struijk, Ramadan Sananta hingga Marcelino Ferdinand. Namun nyatanya, striker tersebut belum cukup untuk menghadapi lawan-lawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menurutnya, tidak ada salahnya untuk melakukan naturalisasi demi menambah pemain di posisi lini depan. Karena kita perlu striker semacam predator, atau istilah kerennya di Inggris tuh yang dipakai adalah box in the box, artinya kalau di dalam kotak penalti ya ini adalah pemain yang memang akan sulit untuk dikawal dan bisa melakukan finishing yang sempurna secara konsisten, kata Bung Binder. Beberapa nama pun sudah ramai diperbincangkan seperti Ula Romeni dan Mauro Zylstra. Namun pada akhirnya semua tergantung proses panjang dari naturalisasi. Apalagi Ula Romeni terang-terangan belum memiliki niat 100% membela tanah air meski sudah dihubungi PSSI mengingat usianya yang bisa saja dipanggil Timnas Belanda. Mauro Zylstra pun mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Bung Binder menyebut pendekatan PSSI ini sebagai antisipasi kehilangan Ula Romeni. Tapi kan ini kembali lagi nanti kepada keputusan dari Shin Taeyong karena kita membutuhkan striker di depan nih yang bisa melakukan finishing dan Mauro Zylstra ini kalau dipilih juga saya pikir menguntungkan juga bagi Timnas Indonesia, katanya. Bung Binder mengakui di era sepak bola modern seperti ini butuh striker yang bukan saja membuka peluang tapi juga mampu melakukan tendangan dari jarak jauh. Tidak banyak striker-striker yang kita punya di dalam skuad Timnas Indonesia itu banyak melepaskan tangan tendangan dari luar kotak penalti biasa itu dilakukan oleh para pemain dari second line, kata Bung Binder. Artinya jika striker yang sekarang kita punya di dalam skuad ini bisa mencetak gol dari luar kotak penalti itu juga plus. Tapi seandainya ya PSSI tidak dapat nih striker keturunan Indonesia yang baru ya saya pikir enggak ada salahnya juga Jens Revan diberikan kesempatan untuk tampil bagi Timnas Indonesia senior, katanya. Penjaga gawang milik klub Amerika Serikat, AS, FC Dallas, itu pun percaya dirinya bisa memaksimalkan peran di ajang akbar tersebut. Dia juga tidak sabar ingin segera berseragam Timnas Indonesia usai disumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, akhir April 2024 lalu. Martin bahkan membayangkan jika tampil bersama skuad Garuda, maka itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ungkap Martin dalam laporan MLS Soccer, dipetik Jumat 26 Juli 2024. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, lanjutnya. Namun hingga saat ini nasib Martin bermain untuk Timnas Indonesia masih belum jelas. Sebab, kiper berusia 26 tahun itu masih tersangkut regulasi FIFA. Harapannya, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bisa segera merampungkan sengketa di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Pasalnya, Martin Paes sebelumnya sempat memperkuat Timnas Belanda kelompok umur. Oleh karena itu, saat ini Martin perlu izin perpindahan federasi ke PSSI meski sudah berstatus sebagai WNI agar bisa tampil memperkuat Timnas Indonesia. Kiprahnya di Amerika Serikat pun telah menjadi sorotan banyak mata penggemar. Dia bahkan masuk dalam tim terbaik di kasta tertinggi Liga Amerika Serikat, Major League Soccer, MLS, pekan ke-15 Mei lalu. Martin diharapkan bisa segera memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Skuad Garuda nantinya akan berhadapan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong, ST, membocorkan kapan rencana pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan akan kumpul lagi pada awal September 2024. Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung mendapatkan sambutan hangat dengan mendapatkan Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan visa emas itu, Shin akan memiliki sejumlah keuntungan seperti proses imigrasi yang cepat dan waktu tinggal yang lebih lama. Setelah mendapatkan Golden Visa, Shin mengungkapkan rencananya menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin mengatakan akan mengumpulkan pasukannya sesuai kalender FIFA Matchday pada September 2024. Saat ini, pelatih berusia 53 tahun itu menghormati para pemainnya yang sedang berlatih dengan klub masing-masing. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya, kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC, pemusatan latihan, selain FIFA Matchday, jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday, kata Shin kepada awak media di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Saat ini para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tambahnya. Timnas Indonesia akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA Matchday akan dimulai berdekatan dengan laga perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi. Laga tersebut akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024 mendatang. Shin Tae-yong pamar kekuatan Timnas Indonesia dan beri ancaman untuk Australia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berada dalam grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda berada dalam grup yang sama dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Beberapa calon lawan Indonesia itu merupakan tim langganan Piala Dunia, sebut saja Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Oleh karena itu, peluang Indonesia untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Tapi, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berpikiran berbeda. Ia menegaskan bahwa itu tidak menjadi masalah karena Timnas Indonesia memang tidak menargetkan posisi 1 atau 2 grup. Shin Tae-yong berpendapat tak ada masalah melawan salah satu tim kuat dalam grup C. Apalagi jika para tim-tim kuat tersebut saling mengalahkan, itu malah akan menguntungkan Indonesia. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2.